Bahkan apa yang orang tidak lihat pun, Dia lihat dalam hidup kita. Dan janjinya Dia mau sembuhkan setiap kita. Saudaraku, puji nama Tuhan, kita bersyukur kepada Tuhan. Kalau di gereja kita hari-hari ini ya, oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena berkat Tuhan, terus diadakan bagaimana supaya kita sebagai jemaat Tuhan itu bisa juga tetap menjaga kesehatan kita ya. Ya, kita bersyukur saudaraku, anugerah Tuhan, Tuhan mengirimkan Dr. Alfa di tengah-tengah kita. Hambanya yang sangat murah hati mau memeriksa kita. Ya, Dia kasih obat tanpa biaya. Tepuk tangan biar Tuhan Yesus yang membayar berlipat kali ganda. Nah, saudaraku, ya apa yang saya persiapkan juga ini saudaraku, puji Tuhan nyambung dengan apa yang kita sudah nyanyikan tadi. Mari kita segera buka saja firman Tuhan. Kita buka Markus 7 ya, ayat 31 ya sampai 37. Saudaraku, judul dari perikop ini, Yesus menyembuhkan seorang tuli. Saudaraku, biar kita lebih fokus, kita baca dulu bersama-sama firman Tuhan ini ya. 3, 2, 1. Kemudian Yesus meninggalkan pula daerah Tirus dan dengan melalui Sidon pergi ke Danau Galilea di tengah-tengah daerah Dekapolis. 3, 2. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. 3. Dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jari-jarinya ke telinga orang itu, lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. 3, 4. Kemudian sambil menengadah ke langit, Yesus menarik nafas dan berkata kepadanya, Ephata, artinya terbukalah. 3, 5. Maka terbukalah telinga orang itu dan seketika itu terlepas pula lah pengikat lidahnya. Lalu ia berkata-kata dengan baik. 3, 6. Yesus berpesan kepada orang-orang yang ada di situ supaya jangan menceritakannya kepada siapapun juga, tetapi makin dilarangnya mereka, makin luas mereka memberitakannya. 37. Mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin atas firman Tuhan. Haleluya. Saudara, kalau kita melihat membaca dari pembacaan kita, saudaraku, kita boleh melihat bahwa di sini ada seorang yang tuli dan juga gagap bicara ya. Orangnya susah untuk bicara ya. Saudaraku, saya tahu ya, kita boleh merasakan ya, mungkin kita tidak ada di pihak situ ya, puji Tuhan saya tahu yang ada dalam ruangan ini semuanya pendengarannya normal, sehat dan juga lancar ngomongnya, bahkan sampai nggak bisa ditahan. Ya saudara, tapi untuk tujuan yang baik, amin. Ya, bukan tidak bisa ditahan sebar yang negatif-negatif, bukan itu saudaraku. Di sini nggak ada, amin. Kasih ingat dong yang di sebelah, bukan kamu kan? Kamu bukan kan? Ya saudara, bilang bukan saudara. Nah, saudaraku, kita tahu bahwa seorang yang tuli ini saudaraku, gagap lagi. Kita boleh merasakan bagaimana seorang ini merasakan tekanan ya. Karena apa saudaraku? Ya, dia akan orang akan susah untuk mendeteksi, mengetahui bahwa orang ini butuh pertolongan. Kalau mungkin kita lihat ada orang lumpuh ya, orang buta, pasti banyak orang berlomba-lomba kan untuk menolong, memapa. Tetapi saudaraku, kita melihat di sini bahwa disinilah kita melihat kasihnya Tuhan Yesus, bahwa seringkali mungkin ada orang-orang, bahkan mungkin kita pernah mengalami, kita merasa sendiri, seperti tidak ada orang yang memperhatikan,
yang memperdulikan kita, karena pergumulan yang saudara hadapi itu, saudaraku, ya ada di dalam hidupmu, ada dalam hatimu, ada dalam pikiranmu. Tetapi saudaraku, bagaimana kita melihat Tuhan Yesus di sini, bahwa Dia adalah Tuhan yang mengerti. Amin. Tuhan yang peduli dengan setiap beban-beban hidup kita. Bahkan apa yang orang tidak lihat pun, Dia lihat dalam hidup kita, dan janjinya Dia mau sembuhkan setiap kita. Amin. Dia mau nyatakan pertolongannya, saudaraku, ya. Nah, saudaraku, dan biasa orang yang saya tahu, ya saudara, orang kalau sudah tuli biasanya diikuti dengan bisu, ya, susah bicara. Kenapa? Karena dia sudah terlatih tidak pernah mendengar sesuatu, sehingga untuk dia mau mengungkapkan, menyampaikan apa yang ada di dalam hatinya itu tidak bisa, saudaraku, ya. Nah, saudara, kita mau melihat di sini bahwa kalau hari-hari ini, saudara, ya, kita bersyukur. Saya tahu ini tuntunan Tuhan buat gereja kita, di mana juga kita sedang dituntun jemaat Tuhan tuh, ayo periksakan kesehatan kita. Bukan berarti karena kita nggak punya imannya. Justru karena kita mau supaya kita semua sehat, kita semuanya bisa tahu apa yang perlu kita atasi, supaya bisa kita tetap bisa melayani Tuhan. Makanya pentingnya kita memeriksakan kesehatan kita. Amin, saudara. Jadi nggak usah alergi, nggak usah takut dibilang, oh mungkin dibilang orang yang tidak beriman. Justru karena kita mengasihi Tuhan. Amin, saudara, ya. Nah, jadi dari sini kita melihat, saudaraku, ya, bahwa Tuhan mau menyembuhkan. Jadi tidak ada salah. Tuhan Yesus sendiri di sini, Dia sangat peduli, saudaraku, dengan orang tuli ini, saudaraku. Nah, oleh karena itu kita mau belajar. Ketika kita membaca tadi, saudara, untuk dia mengalami kesembuhan secara fisik, ada berapa hal, saudaraku, yang dia lakukan, ya. Saudara, di mana kita melihat, saudaraku, di sini dikatakan yang ke ayat 32, saya baca lagi. Di situ orang membawa kepadanya seorang yang tuli dan yang gagap dan memohon kepadanya supaya ia meletakkan tangannya atas orang itu. Jadi saudaraku, setiap kita, saya percaya, merindukan mujizat, ingin mengalami pemulihan, ingin mengalami kesembuhan. Tetapi seringkali kita datang ke tempat yang salah. Tetapi di sini kita melihat bahwa orang ini, saudaraku, dia datang kepada Yesus. Amin, saudara. Biarlah kita diingatkan bahwa, saudara, ketika saudara bilang kita ke dokter, kita datang ke manusia. Puji Tuhan, dokternya kita di sini adalah hamba Tuhan. Amin. Anak Tuhan. Saya percaya ketika dia mau memberikan obat kepada saudara dan saya, dia berdoa di dalam nama Yesus. Dia minta hikmat Tuhan untuk memberikan kita yang terbaik. Nah, saudara, jadi yang pertama, kita ngalami mujizat, saudara, di sini kita datang kepada Yesus. Jangan datang kepada hal-hal yang salah. Ada banyak orang ya datang mungkin ke orang-orang pintar. Kenapa disebut orang pintar? Karena yang datang orang, nah, yang ngomong saudara. Yang ngomong saudara, bukan saya, ya saudara. Nah, iya, saudaraku. Masa pakai yang aneh-aneh dibilang pintar, ya saudara. Nah, jadi saudara, di sini kita melihat, jadi biar setiap kita menyadari bahwa apapun yang kita alami, apapun keadaan kita, kalau kita butuh pertolongan, datang kepada Yesus. Amin. Datang kepada pribadi yang tepat, karena dia pribadi yang tidak pernah mengecewakan kita. Saya percaya bahwa orang tuli ini, saudara, pasti begitu tertekan, ya, begitu mengalami pergumulan dalam hidupnya. Karena banyak hal mungkin yang ingin dia sampaikan, dia mau komplain, tidak bisa bicara, saudara, ya. Tetapi saudaraku, kita lihat di sini, dia datang kepada Yesus. Dan apa yang kedua, saudaraku, ayat 33, dan sesudah itu Yesus memisahkan dia dari orang banyak. Nah, saudara, waktu kita datang kepada Yesus, artinya apa? Kita mau siap meninggalkan, saudaraku, hal-hal yang kita andalkan sebelum kita ketemu Yesus, ya. Jadi saudara, di sini kita melihat mungkin orang ini waktu tiba-tiba ditarik, karena dikatakan di sini firman Tuhan mengatakan Yesus memisahkan dia dari orang banyak.
Jadi ketika temannya membawa dia dalam satu perkumpulan di mana itu Yesus hadir, maka tiba-tiba Yesus datang dan mengambil dia dan membawa dia ke satu tempat, saudara. Nah, di sini kita melihat apa yang kedua terus saudara dan saya miliki adalah ketaatan kita kepada Tuhan. Amin. Seringkali Tuhan membawa kita, menaruh kita di tempat yang tidak seperti yang kita mau, saudara. Mungkin bisa itu di majikan saudara, ya kan? Saudara, ada yang kayaknya tuh awalnya nggak mau, ya. Bahkan ada yang mau pindah-pindah, tapi kok nggak bisa pindah-pindah, saudara, ya. Karena apa? Saya percaya Tuhan ada berkat Tuhan di tempat itu buat saudara dan saya. Amin. Oleh karena itu orang yang mau taat di sini akan mengalami mujizat, saudara, ya. Kita melihat di sini bahwa orang ini sekalipun dipisahkan, bisa saja kan dia mungkin dalam hatinya ada ketakutan. Loh, kok aku dipisahkan dari temanku? Orang ini yang selalu membantu saya. Tetapi saudara, puji Tuhan, dia taat. Dan kita melihat di sini apa yang Tuhan Yesus lakukan. Dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian. Ya, saudara, artinya apa? Cuma dia dengan Tuhan. Artinya, saudaraku, di sini untuk kita bisa mengalami mujizat dalam kehidupan kita, saudaraku, perlu kita memiliki hubungan pribadi dengan Tuhan. Mungkin saudara sedang berdoa menanti mujizat Tuhan. Tapi saya percaya orang-orang yang tetap ada di hadirat Tuhan, cepat lambat, ya, pasti Tuhan menyatakan pertolongannya. Amin, saudaraku. Ada yang sudah ngalami? Puji Tuhan, saudara. Yes, seperti itulah janji Tuhan. Karena Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku. Hai kamu yang berbeban berat, yang letih lesu, datang, ya. Dia akan memberikan kita kelegaan. Nah, oleh karena itu saudara, mari, ini tandanya bahwa Tuhan mengajak kita untuk kita mau membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Karena saya percaya melalui hubungan pribadi dengan Tuhan, saudara, ada kekuatan Tuhan yang akan masuk di dalam kehidupan kita. Amin. Saudara yang kekasih, seperti kita di bawah lampu, semakin dekat kita dengan lampu ini, maka pasti kita akan semakin kelihatan lebih cerah, lebih terang. Begitu kan, saudara? Saya juga percaya ketika saudara membutuhkan kuasa, membutuhkan kekuatan, ayo saudara, hari-hari ini terus kita diingatkan untuk kita mau membangun hubungan kita secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Ya, melalui apa? Kita terus hidup dalam doa, pujian, penyembahan. Ya, saudara, kalau majikan saudara nggak ada di rumah, saudara ngapain? Nggak tahu ya? Oh, ada tidur. Waduh, kerja, ya kan? Kerja dong, harus kerja. Tetapi pada waktu saudara dan saya tetap bekerja, itu justru menjadi momen-momen yang indah yang bisa kita pakai untuk sambil kita komunikasi dengan Tuhan. Ya, Pak ya? Kita boleh kerja hati kita dengan Tuhan, saudara. Kita terus memuji menyembah Tuhan. Dan inilah yang Tuhan rindukan. Sehingga ketika Tuhan ingin menyatakan mujizatnya, menyembuhkan ya orang yang tuli ini, Tuhan singkirkan dia. Tujuannya apa? Supaya ada waktu kita dengan Tuhan. Jadi ingat ya, kalau Tuhan bawa majikan pergi loihang, Tuhan punya rencana. Tuhan punya rencana apa? Ayo, supaya apa? Supaya saudara tidur, supaya saudara jalan-jalan, tapi apa? Aduh, nggak nyambung, nggak meng yang tadi ya. Susah nangkapnya. Supaya apa? Saudara itu punya banyak waktu berduaan dengan Tuhan. Ya apa ya? Karena kan pasti kerjaannya cepat selesai, ya. Ya, yang dulunya masak sampai tengah malam kan, ya sudah majikan tidak ada yang masak kan punya waktu banyak, ya. Jadi kalau majikan bilang mau loihang, ya ingat tuh, jangan hore, jalan ke sana, jalan ke sini, telepon ke sana, telepon ke sini, habis waktu. Ingat, ting. Tuhan mau apa, saudara? Tuhan mau supaya kita menyendiri dengan Tuhan. Amin. Kita ada waktu untuk kita bersekutu secara pribadi dengan Tuhan. Dan saudaraku selanjutnya, apa yang dilakukan Tuhan di sini? Dikatakan, dan sesudah Yesus memisahkan dia dari orang banyak, sehingga mereka sendirian, ia memasukkan jarinya ke telinga orang itu,
Lalu ia meludah dan meraba lidah orang itu. Nah saudara, seringkali kalau kita ikut Tuhan, ada orang bilang, kok ikut Tuhan begini ya? Kok ikut Tuhan malah diproses ya? Saudara, kalau mau ngalami mujizat, kita melihat di sini saudara, kita mau terima prosesnya Tuhan. Amin. Kita mau ikuti caranya Tuhan. Ya, saudara di sini mungkin ada yang kok ada orang tuli kok telinganya malah ditusuk. Ya, harusnya kan di sini seperti yang ada di pikiran mereka membawa kepada Yesus supaya Yesus menumpangkan tangan. Tetapi apa yang Tuhan lakukan, dia tidak tumpangkan tangan, tapi dia tusuk telinganya saudara. Saudara mungkin pernah kita ngalami di dalam kehidupan kita. Kita datang kepada Tuhan, kita punya masalah, tapi saudaraku, kita ngalami proses. Saya percaya Tuhan punya tujuan, ya. Tuhan punya tujuan untuk dia, saudaraku, menusuk telinga orang ini. Karena kita tahu bahwa orang tuli itu ya memang akibatnya itu ada yang apa saudara? Gendang telinganya rusak, pendengaran. Dan ada orang karena mungkin karena ketutup dengan kotoran-kotoran sampai tidak bisa mendengar. Atau ada sesuatu yang menyumbat. Dan kita percaya Tuhan kita, Tuhan yang maha tahu. Amin. Tuhan yang selalu melakukan apapun. Mungkin itu sakit bagi kita, tapi dia punya rencana yang besar. Amin. Saudara tahu apa yang ada di telinga, apa yang menyumbat telinga dia sehingga Tuhan mau tusuk, Tuhan mau jebol. Karena mungkin saudaraku, saya percaya orang ini dalam masa-masa tuli dia, masa-masa dia tidak bisa bicara, mungkin dia bisa saja dia punya rasa kecewa. Dia punya sakit hati, ya, karena dia tidak bisa seperti dengan orang lain, ya. Dan itu saudaraku, sebelum saudaraku di sini Tuhan menyembuhkan dia, ya. Tuhan mau yang pertama yang sembuh hatinya. Amin saudara. Yes. Saudara, kita melihat Tuhan sanggup melakukan segala mujizat di dalam kehidupan kita. Tetapi mari kita belajar bahwa yang pertama Tuhan rindu saudara dan saya sembuh hati kita. Amin. Sembuh hati kita dari apapun saudara, ya. Karena ketika masih ada ya rasa kecewa, rasa sakit kita simpan dalam hidup kita saudaraku, maka itu menjadi penghalang Tuhan melakukan mujizat dalam kehidupan kita. Ada banyak kesaksian yang kita dengar. Banyak orang yang mengalami kesembuhan ketika dia mau apa? Melepaskan pengampunan. Ada yang sama orang tua, ya, yang mungkin sejak lahir tidak dijaga, diberikan sama orang, ya, kesaksiannya mami, saudara. Bahkan banyak orang-orang ya yang kita dengar kesaksian mereka mengalami penolakan dan itu membuat hati mereka pahit, bahkan ada yang sampai kena kanker. Tetapi puji Tuhan, ketika dia mau hatinya sembuh, dia datang kepada Yesus, Tuhan suruh dia mengampuni dan dia lakukan, dia mengalami kesembuhan. Amin. Saya percaya ya, mungkin juga ada di antara kita siang hari ini. Kalau saudara meminta mujizat kepada Tuhan, mari kita bereskan hati kita di hadapan Tuhan. Amin. Kita mau minta Tuhan tunjukkan. Mungkin ada hal-hal yang tanpa kita sadari, ya. Saudara, tanpa kita sadari, tapi itu kita simpan. Ada kekecewaan, kemarahan yang belum kita bereskan. Tapi saya percaya waktu kita datang membereskan hati kita, kita akan melihat apa yang Tuhan kerjakan terhadap orang bisu ini, Tuhan bisa lakukan juga kepada kita. Amin. Pertolongan Tuhan tiada batasnya. Mujizat masih ada dan firman Tuhan berkata, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Amin, saudara. Haleluya. Nah, saudara, kita melihat di sini bahwa ini yang Tuhan kerjakan. Ada mujizat saudaraku terjadi. Ya, orang ini akhirnya apa? Dia bisa mendengar. Ya, dia bisa mengalami kesembuhan. Tetapi saudara, kita melihat ada dampak yang luar biasa. Dikatakan di sini bahwa ketika dia sudah sembuh, Tuhan bilang sama dia, jangan cerita, jangan cerita. Tetapi dia tidak bisa menahan. Saya percaya orang yang ketemu Tuhan secara pribadi pasti selalu ada kesaksian hidupnya. Amin. Dimanapun dia akan cerita kebaikan Tuhan.
Dimanapun yang dia cerita adalah kasih Tuhan, saudaraku. Dan saudaraku, kalau hari ini pesan Bapak Gembala kita untuk kita menuntaskan amanat agung melalui apa? Di Menara Doa Jumat kemarin Papi menegaskan lagi bagaimana kita berdampak lewat apa? Perkataan kita. Amin. Perkataan, perbuatan. Dan saudaraku, bagaimana supaya perkataan kita perkataan yang baik, ya, perkataan yang membangun, ya, perkataan yang menyemangati. Harus dimulai hati kita yang beres di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Karena firman Tuhan berkata, apa yang keluar dari mulut kita, meluap dari dalam hati kita. Orang yang hatinya penuh kasih, orang yang sudah tidak ada kemarahan, kekecewaan, sakit hati. Saya sangat percaya perkataan dia adalah perkataan yang memberkati. Amin. Perkataan yang membangun, yang menyemangati. Dan itu yang Tuhan ingin kerjakan di dalam setiap kita. Nah, saudara, hari ini Tuhan rindu untuk bagaimana saudara dan saya mengalami mujizat ini. Terlebih daripada itu, apa yang Tuhan rindukan, ya, lewat pesannya ini, supaya kita tidak hanya sembuh dari tuli secara jasmani, tetapi kerinduan Tuhan supaya kita mengalami kesembuhan dari tuli secara rohani. Ini yang penting, saudara, ya. Nah, saudara yang kekasih dalam Tuhan, mari kita mau lihat setiap diri kita. Ya, saya percaya yang ada dalam ruangan ini tidak ada yang membutuhkan kesembuhan tuli dari pendengaran. Tetapi saya juga percaya ada banyak di antara kita yang butuh kesembuhan pendengaran kita secara rohani. Amin. Supaya kita bisa mendengar suara Tuhan, saudaraku. Ya, apa itu tuli secara rohani, saudaraku? Ya, saya renungkan apa sih tuli secara rohani? Tuli secara rohani artinya kita nyata-nyata menolak firman Tuhan. Ya, kita nggak mau dengar, kita nggak percaya. Ya, ketika Tuhan bilang mungkin kasihilah musuhmu, doakanlah mereka, berkatilah orang yang menganiaya kamu. Kita berkata nehi. Nggak mungkin, enak banget loh dia. Ya, dianya tuh udah begitu sama saya, minta ampuni, tunggu. Sampai mati pun saya tidak mengampuni. Ada dulu orang begitu, saudara. Ya, kita dengar kesaksian sebelum masuk dalam HMC. Nah, jadi saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini gambaran apa? Kita secara nyata-nyata kita menolak firman Tuhan. Ya, saudara, mungkin Tuhan pernah banyak hal Tuhan bilang kita, ayo, ya, jangan pernah tinggalkan persekutuan dengan saudara seiman. Kita bilang, buat apa? Saya mau jalan-jalan, tidak mau, tidak ada gunanya. Saudara, itu namanya kita tulis secara rohani. Kita tidak mau percaya, kita menolak firman Tuhan. Dan banyak perintah-perintah Tuhan yang Tuhan ingatkan kepada setiap kita. Dan saudaraku, yang kedua, mungkin kelihatannya kita mendengar. Ya, kita pasang telinga kita kepada firman Tuhan. Tetapi apa, saudaraku? Itu firman orang bilang, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Nah, artinya apa? Saudaraku, kita tidak dapat rema dari firman yang kita dengar. Ya, sehingga itu mengakibatkan apa? Ya, kita bisa maha hadir. Ya, ibadah 1, ibadah 2, ibadah 3, ibadah 4. Tapi kita nggak ada perubahan. Karena firman yang terus dibagi dari tempat ini itu lewat semua, saudara. Ya, nah, oleh karena itu gambaran apa? Karena kita ya ada masalah dengan pendengaran kerohanian kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan rindu saudara dan saya sembuh. Sehingga setiap firman kebenaran apapun yang kita dengar, kita tidak berkata, oh ini untuk dia. Oh sayang dia nggak libur. Pas sekali buat dia. Tapi kita mau kata Tuhan, iya Tuhan, itu aku. Amin. Itu aku loh Tuhan, siap Tuhan. Aku mau dikoreksi dan aku mau berubah. Saya percaya ketika respon kita seperti begini, saudaraku, maka kita akan melihat banyak hal-hal yang Tuhan kerjakan. Hal-hal bahkan yang mustahil, ya, Tuhan bisa nyatakan di dalam kehidupan kita. Dan juga gambaran orang yang tulis secara rohani, saudaraku, adalah ketika kita, saudaraku, tidak mempercayai
kuasa Tuhan. Amin. Kita mengandalkan kekuatan kita. Kita mengandalkan kekuatan kita sebagai manusia. Ya, kita nggak percaya kuasa Tuhan. Ya, banyak sekali dalam hidup kita ketika kita ngadapi apapun, ngadapi pergumulan, ngadapi persoalan, ya, kita lebih teriaknya kepada manusia. Ya, kita paling utama kita cari manusia lebih dahulu. Tapi saya percaya orang yang mengapa saudaraku, orang yang sehat telinga rohaninya, saya percaya yang pertama dia lakukan, dia akan memasang telinganya kepada Tuhan. Tuhan, saya mau ngapain? Persoalan saya begini Tuhan, saya mau gimana? Amin saudara. Orang yang seperti begini gambaran saudaraku adalah orang yang sehat telinga rohaninya. Amin. Nah, seperti kita melihat tadi di dalam firman Tuhan tadi yang kita baca saudaraku, ya, saya percaya saudara dan saya rindu mengalami, ya, kesembuhan secara rohani. Pendengaran rohani kita sehat, sembuh saudaraku, ya. Kita sudah membaca tadi, yang pertama tadi kita kembali tadi adalah apa saudaraku, kita datang kepada Yesus. Amin. Kita bersama-sama, ayo kita tingkatkan lagi, ya. Kita mau utamakan Tuhan, ya. Kita mau utamakan Tuhan di dalam seluruh kehidupan kita. Bahkan kita mau terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Kita terus membawa hidup kita datang di hadapan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mau terbuka di hadapan Tuhan, maka banyak hal mungkin yang menghalangi mujizat Tuhan terjadi dalam hidup kita, Tuhan bisa nyatakan kepada kita. Amin. Dan saudaraku, kita tidak usah takut di hadapan Tuhan, ya. Karena Tuhan kita bukan Tuhan yang mau menghakimi saudara dan saya. Apapun kesalahan kita, apapun dosa yang saudara dan saya lakukan, ketika kita mau datang kepada Dia, Dia menerima kita sebagai anak, ya. Saudaraku, seperti ibu-ibu yang punya bayi, kalau bayinya, ya, buang kotoran di pampers, yang dibuang apanya saudara? Pampersnya apa bayinya? Yang dibuang apanya? Pampersnya saudara. Itu manusia saja saudara, apalagi Bapa kita di sorga. Amin. Sekotor-kotornya hidup kita, serusak-rusaknya hidup kita, percayalah Dia tidak akan membuang kita dari hadapannya. Amin. Kita datang kita mengaku. Firman Tuhan berkata, kalau kita mau datang mengaku dosa kita, ya, maka Dia Allah yang setia, Dia ampuni kita. Bahkan janjinya, Dia menjadikan sekalipun dosa kita merah seperti kermisi, Tuhan bisa jadikan putih seperti salju. Amin. Ini terjadi ketika saudara mau, saudaraku, sembuh dari apa tadi, ya, tuli secara rohani. Amin. Nah, saudaraku, dan seterusnya saudaraku, kita terus saudaraku membangun hubungan dengan Tuhan dan jalani terus prosesnya Tuhan. Karena saya percaya kalau telinga kita semakin dibersihkan, ya, segala yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, maka saudaraku, kita akan bisa mendengar suara Tuhan dengan jelas. Kita bisa mendengar tuntunan Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Apalagi kita sedang menghadapi masa-masa ke depan ini saudara, ya. Kita nggak tahu apa yang terjadi dengan tiba-tiba, bahkan banyak mungkin hal-hal yang tidak seperti yang tidak pernah terjadi. Papi udah bahas kemarin, ya, di Menara Doa, nanti akan ada sopir taksi itu nggak ada sopirnya saudara, ya. Hati-hati, ya. Oleh karena itu saudara? Kita perlu, saudaraku, hari-hari ini kita fokus. Kita mau saudaraku mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Kita mau jaga telinga kita supaya kita berjalan sesuai dengan tuntunan Tuhan. Supaya kita bisa mendengar kehendak Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Dan saya percaya saudara dan saya yang mengalami kesembuhan, ya, dari tuli rohani akan berdampak luar biasa. Ayat 37, ya, dikatakan, mereka takjub dan tercengang dan berkata, Ia menjadikan segala-galanya baik, yang tuli dijadikannya mendengar, yang bisu dijadikannya berkata-kata. Amin.
Artinya banyak orang akan memuliakan Tuhan Yesus. Amin. Banyak melalui orang percaya Yesus, melalui kesaksian hidup kita, melalui hidup kita yang dipulihkan. Karena kita dengar-dengaran sama Tuhan, kita intim sama Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan kita menjadi penuai-penuai di akhir zaman ini. Amin, saudara. Oleh karena itu, biarlah kita meresponi apa yang menjadi kehendak Tuhan buat setiap kita. Supaya saudara dan saya mengalami kesembuhan dari tuli secara rohani. Amin. Kita mau buka telinga kita kepada hal-hal yang benar. Dan saya percaya ketika kita mengalami kesembuhan itu, maka kita seperti tadi dikatakan, sekalipun mereka dilarang untuk bicara, saudara, ya, tentang kebaikan Tuhan, kesaksian Tuhan, mereka terus memberitakan Injil. Dan saya juga imani ketika saudara dan saya, kita semua yang ada di sini, kita mau dengar-dengar tuntunan Tuhan, maka tidak lama lagi ruangan ini tidak akan muat lagi untuk jiwa-jiwa. Artinya apa? Penuaian terjadi, saudara. Amin. Puji Tuhan, sampai sini firman Tuhan. Mari saya